البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. عندك يا عمر sebutkan di antara sifat-sifat da'i ilal huda. Tayyib, yang pertama kali harus ada adalah al-ilmu. Karena tidak bisa berdakwah tanpa ilmu. Walaupun ikhlas, akhwani fillah, kalau tanpa ilmu, ya akan banyak merusak. Cuman demikian pula ilmu, tapi tanpa keikhlasan juga akan menimbulkan kerusakan. Jadi, pertama dan kedua ini dua hal yang tidak boleh dipisah. Al-ilmu, kemudian ikhlas. Berhubungan dengan ilmu yang dibutuhkan apa saja? Yang pertama ilmu tentang, sebelum itu materi yang mau disampaikan dulu, berarti apa? Ilmu tentang syariat. Tayyib, yang mau dia sampaikan. Tayyib. Kemudian yang kedua tentang keadaan mad'u. Yang ketiga tentang bagaimana cara berdakwah, tentang kaifiyah dakwah. Tayyib. Jangan dibalik, kaifiyah mad'u, keadaan dakwah. Keadaan mad'u dan kaifiyah dakwah. Paham? Ini jelas. Syarat yang lain apa, Maulana? Akum, sebutkan tiga syarat yang lain. Ikhlas dan istiqamah. Yang kedua, yang ketiga, memiliki sifat rifq. Apa yang dimaksud dengan rifq? Kelemah lembutan. Taib. Yang berapa? Keempat, sabar dan tidak terburu-buru untuk apa? Mendapatkan hasil. Berarti dua atau satu itu? Dua. Kalau sabar, digandengkannya dengan apa? Sabar dan tidak cepat bosan, tidak cepat menyerah. Karena ujian banyak. Berikutnya, sudah berapa? Tadi jatahnya 3 tuh. Nah, ini jelas. Berikutnya, Hudzaifah, kum. Memiliki apa? As-thiqah, na'am. As-thiqah billah. Na'am. Thiqah binasrillah, tafa'ul, memiliki sifat optimis dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, yakin pada Allah. Kemudian memiliki keberanian untuk menunjukkan kebenaran. Terus yang ketujuh, nama yang ketujuh, alif. Bisurah. Memiliki sifat hilm. Tadi sudah
hilm jadi satu kan? Hah? Apa? Kokoh, yaitu as-sabat, yaitu memiliki kekokohan, tidak mudah goyah, tidak mudah tergelincir. Kemudian, yang belum apa? Yang ketujuh tadi apa? Yaitu tidak tergesa-gesa untuk mendapatkan hasil. Karena tadi dipisah. Paham? Jenis. Alhamdulillah. Yahdikumullah. Tapi sekarang kita lanjutkan akhwani fillah. Naam. Untuk melengkapkan berhubungan dengan pembahasan dakwah. Setelah kita mengetahui syarat-syarat da'i ilal huda, syarat-syarat seorang yang berdakwah kepada jalan petunjuk, ada hal penting yang hendaknya diketahui secara mendasar berhubungan dengan dakwah ini, yaitu tentang kaifiyah. Ya, kaifiyatud dakwah. Karena di antara basirah yang dipersyaratkan bagi para da'i ilallah adalah mengetahui bagaimana kaifiyah dakwah. Setelah mengetahui ilmu yang mau dia dakwahkan, mengetahui kondisi mad'u yang dia mau dakwai, butuh untuk mengetahui kaifiyah dakwahnya. Kenapa? Karena kalau sudah tahu kondisi mad'u, dia bisa menentukan apa yang akan aku lakukan. Tayyib, secara global akhwanifillah, tentang perkara kaifiyah dakwah, yang pertama adalah al-bada'ah bil aham tsummal muhim, yaitu mendahulukan perkara yang paling penting kemudian yang penting. Dahulukan yang paling penting dulu, kemudian berikutnya. Kenapa? Karena yang namanya dakwah tidak bisa sekaligus. Tidak bisa sekaligus seperti apa? Seperti seorang copy paste. Dan perkara yang paling penting tauhidullah. Sebagaimana Rasulullah SAW telah ajarkan kepada sahabatnya, di antaranya dalam hadis Mu'adz bin Jabal, beliau katakan faliyakun awwala ma tad'uhum ilaihi syahadatu alla ilaha illallah. Kemudian yang kedua, mukhatabatun nas kullun bima yunasibuh. Menyampaikan kepada manusia dengan perkara yang cocok, yang sesuai dengan kondisi masing-masing. Dalam penyampaian dia berusaha memperhatikan kondisi masing-masing, sehingga berusaha melihat kondisinya, kemudian dicocokkan bagaimana caranya. Karena manusia ikhwanifillah secara umum dilihat dari sisi menerima al-haq dan tidaknya terbagi jadi 4, sebagaimana diterangkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullahu taala dalam Miftah dari Sa'adah. Jadi manusia secara umum mereka dari sisi penerimaan terhadap kebenaran dan penolakannya terbagi jadi 4. Yang pertama al-qabil lil haq, orang yang menerima kebenaran. Maka orang yang menerima kebenaran ini, yang paling mudah untuk apa? Didakwai. Tinggal kita mempersiapkan ilmu untuk disampaikan kepada dia. Yang demikian, didakwai dengan hikmah, disampaikan materi sebaik mungkin.
Dan inilah golongan para talabatul ilm yang mereka memang datang untuk apa? Untuk mempelajari ilmu. Kemudian yang kedua, man kana indahu naw'u ta'akhur. Orang yang pada dirinya itu ada apa? Ada kemalasan, ada pengakhir-akhiran, kurang semangat. Ada keinginan untuk menerima kebenaran tapi apa? Bernanti-nanti sukanya. Ada kemalasan. Nah, maka jenis yang seperti ini butuh apa? Mau'idhah hasanah. Butuh nasihat yang bagus, butuh naikkan semangatnya, butuh dikuatkan imannya. Nah, dua golongan ini golongan orang yang apa? Orang yang menerima kebenaran. Cuman satunya punya semangat, satunya ada apa? Ada kemalasan sedikit. Yang ketiga, al-mujadil. Nah, al-mu'arid, al-mujadil. Orang yang apa? Nah, suka mendebat. Nah, orang yang seperti ini suka mendebat ini, maka telah Allah Subhanahu wa taala berikan jalan keluar, wajadilhum billati hiya ahsan. Debat mereka dengan yang paling bagusnya. Kemudian golongan yang terakhir ini yang paling buruk, yaitu al-mu'arid al-zalim, yang menentang yang zalim. Kalau tadi nentang tapi masih bisa diajak untuk dialog, mau diajak bicara. Karena ada penentang ikhwanifillah, ditemui saja tidak mau. Ya tidak. Nentang dakwah tidak mau nerima, tapi diajak bicara, diajak ngomong baik-baik tidak mau. Nah, ini golongan yang keempat, ya mu'arid zalim, maunya di belakang, berbuat fitnah, membuat apa? Kedustaan dan seterusnya. Nah, kalau mu'arid zalim ini, butuhnya apa? Yujadil bil ghildah wasyiddah. Butuh untuk apa? Didebat dengan keras. Bahkan mungkin butuh untuk apa? Manusia dijauhkan darinya. Ini 4 golongan yang Allah Subhanahu wa taala telah isyaratkan tentang hal ini, akhwani fillah, dalam apa? Dalam surat An-Nahl ayat yang ke-125. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Naam, serulah ke jalan Allah Subhanahu wa taala dengan hikmah. Ini bagi orang yang siap menerima kebenaran. Wal mau'izatil hasanah, ini untuk orang yang mau menerima kebenaran tapi apa? Berlambat-lambat, butuh mau'izah agar hatinya tergugah. Golongan yang ketiga yang ada penentangan, wajadilhum billati hiya ahsan. Debat mereka dengan yang paling bagusnya. Lalu golongan yang keempat, dari mana kita mengambil istimbat? Dari ayat yang ke-46 dari surat Al-Ankabut. Allah katakan, wala tujadilu ahlal kitab illa billati hiya ahsan illal ladzina dzalamu minhum. Jangan kalian mendebat ahlul kitab kecuali dengan yang paling bagusnya, kecuali pada orang-orang yang zalim di antara mereka, itu butuh didebat dengan keras. Ini dari mafhum ayat ini, ikhwani fillah, bahwasanya golongan yang keempat, yaitu yang menentang dan zalim, ini apa? Butuh didebat dengan keras. Tayyib. Kemudian perkara ketiga berhubungan dengan kaifiyah dakwah adalah hendaknya dia menjadikan dakwah itu sebagai arus untuk bisa saling menyempurnakan satu sama lain, bisa mewujudkan dakwah itu sebagai suatu apa? Gelombang untuk bisa apa? Saling melengkapi, saling menyempurnakan. Atau dalam bahasa Arabnya, ja'ala dakwah tayyaran mutakamilan.
Dia jadikan dakwah itu sebagai tayar, ya ibarat arus listrik. Ibarat gelombang yang saling mengokohkan. Satu diiringi berikutnya, datang lagi berikutnya terus. Kenapa ikhwani fillah? Karena dakwah tidak akan bisa tegak kalau dipikul sendiri. Makanya yang dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ikhwani fillah, beliau tidak kemudian memegang dakwah sendiri, tidak. Tapi beliau posisikan para sahabat untuk menjadi menjadi pendukung beliau. Dan beliau wanti-wanti mereka untuk menyampaikan apa yang mereka dapat. Balighu anni walau ayah. Sampaikan dariku walaupun satu ayat. Ketika Malik bin Huwairits beserta rombongan telah menuntut ilmu sekitar 20 hari 20 malam bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi katakan, irji'u ila ahlikum, pulang kalian ke keluarga kalian, fa'aqimu fihim fa'allimuhum, tinggallah bersama mereka dan ajari mereka. 20 hari tok. Tapi 20 hari belajar di sisi Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan mereka tidak perlu belajar durusul lughah, ya tidak. Sudah paham kaidah usul secara secara langsung. Para sahabat ikhwan, orang Arab asli, sehingga tidak perlu belajar kaidah usul fikih, kaidah mustalah, karena sudah langsung dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. 20 hari barakah ini. Ya, 20 hari belajar, disuruh Nabi sallallahu alaihi wasallam pulang, tinggal bersama kaumnya, ajari mereka. Subhanallah. Kita bertahun-tahun terkadang pulang tidak bisa ngajari. Ini penyemangat harusnya. Ini yang hendaknya ada pada setiap penuntut ilmu yang pulang ke rumahnya. Irji'u ila ahlikum fa'aqimu fihim. Ya, tegakkan syariat pada mereka, sebarkan, wa'allimuhum, dan ajari mereka. Kamu tunaikan dulu apa yang engkau dapat, kemudian sebarkan kepada manusia. Ajari mereka. Inilah keberhasilan seorang dalam belajar. Walaupun dia tidak memiliki ijazah, tapi keberhasilan kalau terwujud seperti ini, dia pulang belajar, mampu kemudian menegakkannya di keluarganya dan di sekitarnya. Ajari mereka. Kalau terwujud seperti ini, maka akan kuat dakwah seseorang. Adapun seorang ikhwan fillah berusaha untuk membatasi dakwah itu hanya pada dirinya, ini adalah metode hizbiyah. Berusaha untuk membatasi dakwah hanya untuk dirinya, tidak ingin di sana ada saudaranya ingin mendirikan masjid misalnya, harusnya bersyukur. Alhamdulillah, di sana ada masjid, di sini ada masjid, sana ada tempat untuk belajar lagi. Kenapa? Karena dengan semakin banyaknya masjid ahli sunnah harusnya semakin kokoh. Cuman syaitan ikhwan fillah biasanya menimbulkan sisi sisi hasad di sini. Inilah yang harus perangi oleh setiap da'i ilallah. Kenapa? Karena dalam kaifiah dakwah dia harus jadikan dakwah itu sebagai suatu gelombang yang saling melengkapi, saling menyempurnakan, bukan saling menjatuhkan. Bukan saling menjatuhkan. Makanya Nabi Musa ikhwani fillah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar saudaranya Harun diutus, diangkat menjadi nabi, dan ini syafaat di dunia yang paling utama. Kalau ditanya syafaat di dunia yang paling utama syafaatnya Nabi Musa untuk saudaranya Harun. Tidak ada syafaat di dunia yang melebihi keutamaan syafaat yang diberikan Nabi Musa kepada saudaranya Harun. Kenapa? Karena Nabi Musa meminta kepada Allah agar Harun dijadikan sebagai pembantunya, sehingga Harun diangkat menjadi nabi. Dan dari kedudukan manusia biasa diangkat menjadi nabi oleh Allah Subhanahu wa taala. Musa mengatakan sebagaimana Allah kabarkan, wa akhi Harun huwa afsahu minni lisanan fa arsilhu ma'i yarid ay yusaddiquni. Lihat. Demikian seharusnya saling mengokohkan, bukan saling menjatuhkan. Sana kelihatan sudah ada saingan.
jatuhkan, timbulkan fitnah dan seterusnya. Tidak. Ini menunjukkan ada cacat pada apa? Pada keikhlasan dan ada cacat pada sisi ilmu. Kalau dakwah yang diinginkan untuk menegakkan kalimah Allah Subhanahu wa taala, maka dengan semakin banyaknya pusat-pusat dakwah, tentunya dakwah yang hak, itu akan semakin gembira. Nabi Musa minta kepada Allah, ya Allah, sungguhnya Harun saudaraku afsahu minni, lebih fasih dariku. Ini butuh juga terkadang seorang dai tidak mau mengakui keutamaan saudaranya. Saudaranya mungkin lebih fasih atau saudaranya lebih kuat hafalannya. Lihat Nabi Musa saja yang merupakan nabi paling utama dari kalangan Bani Israel mengakui tentang apa? Kelebihan saudaranya Harun. Harun lebih fasih dariku. Maka ya Allah, angkatlah dia. Fa'arsilhu ma'iyah. Tayyib, jadikanlah dia sebagai Rasul. Untuk apa? Bisa menjadi rid'an. Ya, menjadi apa? Sebagai pembantu saling mengokohkan yang akan apa? Membenarkan dakwahku. Maka Allah Subhanahu wa taala kabulkan permintaan Nabi yang mulia ini. Sanashuddu 'adudaka bi akhik. Akan aku kuatkan engkau dengan apa? Dengan saudaramu. Karena dakwah butuh saling menguatkan, ikhwan. Dakwah butuh saling apa? Saling mengisi. Dakwah butuh untuk saling membangun, bukan saling apa? Meruntuhkan, bukan saling apa? Menjegal. Karena dakwah merupakan tanggung jawab bersama yang hendaknya kita sadari itu. Yang memiliki ilmu menyampaikan apa yang dia miliki, yang mampu membantu dari sisi yang lain, maka jangan sia-siakan kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Karena dakwah dari banyak sisi, akhwan. Dari banyak sisi. Jangan sampai seorang menyangka dakwah itu hanya apa? Hanya menyampaikan di majelis ilmu, menyampaikan di mimbar-mimbar. Tidak. Seorang ketika lewat di jalan, kemudian ketemu temannya mengajak, ayo ngaji, itu dakwah. Sama-sama mengajak untuk ke majelis ilmu, karena mungkin dia tidak bisa menyampaikan langsung, ya ajak temannya, atau minimal dia mengusahakan agar seorang melihat tertarik dengan dakwahnya. Oh, dia sudah ngaji, berarti dia butuh lebih bagus lagi, sehingga simpati manusia akan apa? Akan muncul padanya. Oh, dia setelah ngaji bagus sama orang tuanya. Setelah mengaji, semakin apa? Semakin bagus akhlaknya misalnya, semakin bagus ibadahnya, semakin bagus muamalahnya. Ini akan menjadikan orang tertarik. Atau misalnya ketika bekerja, oh dia sudah ngaji, bekerjanya semakin amanah, akan menjadikan orang tertarik. Ini dakwah, ikhwan. Ini 3 hal pokok berhubungan dengan kaifiyah dakwah yang harus diketahui. Dari mana yang harus dikedepankan, dia tahu. Kemudian apa? Bagaimana dia caranya ketika apa? Mensikapi manusia. Berbeda-beda, tidak dipukul rata. Engkau tidak akan apa? Tidak akan mendapatkan faedah yang banyak menyampaikan ke awamun nas, qala haddatsana fulan. Siapa nama fulan ini? Mereka cuma bingung saja dikatakan siapa nama perawi-perawi hadis. Baik. Karena apa? Bukan tempatnya. Harus bisa memilih-milih faedah yang mau disampaikan. Dan keilmiahan juga berbeda-beda kadarnya. Dan terkadang pada awamun nas, ikhwani fillah, mereka tidak butuh dalil yang banyak. Yang penting ditunjukkan dalil Al-Quran, As-Sunnah yang mudah dipahami, dan tersampaikan inti yang apa? Yang mau diajarkan.
Dan lebih banyak penjabaran, lebih banyak penekanan, lebih banyak diulang-ulang. Itu pun terkadang ditanya lagi, besoknya sudah lupa lagi. Nah, harus bersabar. Nah, kemudian perkara berikutnya berhubungan dengan wasailud dakwah, wasilah-wasilah dakwah, ikhwan. Wasilah dakwah sangat banyak dan bermacam-macam. Tapi itu kembali kepada dua wasilah utama. Yang pertama adalah lisan, yang kedua adalah jawarih wal arkan. Dakwah dengan lisan itu intinya. Naam, dengan penjelasan kita. Tayyib. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumihi liyubayyana lahum." Tidaklah kami utus seorang rasul pun kecuali dengan lisan kaumnya untuk dia menjelaskan kepada mereka dengan bahasa mereka. Maka mempelajari bahasa daerah masing-masing penting. Naam, mempelajari bahasa yang bisa dipahami oleh orang-orang di sekitarnya. Seorang memiliki kemampuan dalam bahasa Arab, tapi ketika terjun di negeri ini, ya dia mau tak mau harus menguasai bahasa Indonesia yang baik, misalnya, atau bahasa tempat yang baik. Karena itu wasilah untuk seorang bisa berdakwah kepada mereka. Tayyib. Dan dari lisan ini saja kalau mau diperinci sangat banyak wasilahnya, ikhwan, yaitu dengan nasihat secara langsung, kemudian juga dengan mempergunakan waktu-waktu yang tepat, kemudian memberikan peringatan, tayyib, menyampaikan dengan bentuk tanya jawab, dan seterusnya. Sedangkan yang kedua yaitu dengan ad-da'wah bil arkan atau bil jawarih. Dakwah menggunakan menggunakan anggota-anggota tubuhnya, atau secara ringkas bil qudwah, yaitu dengan memberikan contoh. Dengan memberikan contoh. Dan ini terkadang ikhwanifillah lebih mengena daripada sekedar dengan lisan saja. Ketika seorang langsung memberikan contoh, sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika pada peristiwa penulisan perjanjian Hudaybiyah, Rasul sallallahu alaihi wasallam merintahkan untuk menyembelih dan untuk mencukur, karena saat itu para sahabat ikhwanifillah sudah berangkat dari Madinah dan berniat sudah berihram. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam merintahkan untuk tahallul. Karena ada penghalang, telah terjadi perjanjian Hudaybiyah saat itu. Rasul merintahkan untuk menyembelih dan untuk memotong, tapi para sahabat tayyib belum segera melaksanakannya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk menemui istrinya Ummu Salamah dalam keadaan marah. Maka dinasihati oleh sang istri, atau ditanya terlebih dahulu kenapa, maka disampaikan. Ini terkadang ikhwanifillah, istri yang salihah, istri yang mampu memahami keadaan suaminya, terkadang mampu memberikan ide yang menjadikan sang suami lega, sebagaimana dicontohkan oleh Ummu Salamah ini. Ketika melihat suaminya masuk dalam keadaan marah dan ditanya kenapa, karena para sahabat tidak segera menunaikan perintah. Maka Ummu Salamah bertanya, "Ya Nabi Allah, atuhibbu dzalik, engkau suka untuk mereka melaksanakannya?" Maka diusulkan, "Ukhruj thumma la tukallim ahadan minhum kalimatan hatta tanhara badanaka wa tad'u halikaka fayahlikak." Keluar, kemudian tanpa berbicara kepada siapapun, kemudian engkau sembelih untamu dengan nahar, ditusuk bagian lehernya, kemudian engkau panggil tukang cukur, engkau cukur. Maka betul Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan apa yang diusulkan oleh sang istri, dan para sahabat pun ketika melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukannya dengan serta merta
saling berlomba-lomba untuk mengikuti apa yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini juga wasilah dakwah yang sangat penting, akhwan, dengan qudwah, dengan keteladanan, dengan contoh. Tayyib, barakallahu fikum. Nakta'i bihadza wa nas'alullah azza wa jalla an yuwaffiqana lima yuhibbuhu wa yardahu walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.